wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan meminta pendapat masyarakat di sekitar sini dan mahasiswa sekitar sini mengenai bullying. Di sini ada mbak-mbak dari pendidikan IPA, kita wawancarai tentang bullying. Ini kami dari kelompok 1 kita sedang membuat untuk penilaian akhir semester tentang wawancara bertema bullying. Tapi pendapat banyak gimana tentang bullying yang sekarang menjadi normalisasi bagi masyarakat kita. Dan juga buat masyarakat di sini atau mahasiswa yang sering berhenti angkatannya atau temannya kan sebagai sekarang kan banyak mayoritas anak muda kan bullying itu buat candaan. saran saya untuk anak muda jangan untuk ya kita semua ya termasuk saya dan angkatan juga saya dan angkatan juga saya itu stop untuk membuli, stop untuk mengambil teman dengan nama yang karena tidak ada jalan habis juga dan kalau itu adalah dilarang. Jadi lebih baik kita mengambil dengan nama yang baik. Apa salah kita teman yang baik tidak perlu mengolok-olok sama kita karena kita tidak sama. Kalau kita kami akan siapa dan bagaimana dan kampusnya gimana? Saya Devina dari pendidikan kita kampus Kebetulan ini di fakultas sama-sama di sama-sama di kampus UINSA dan beda fakultas. Dari mbaknya mengkritik dan saran kalau bullying itu tidak diperbolehkan, bahkan melanggar hukum syariat maupun di hukum negara juga. Boleh perkenalkan nama mbaknya siapa, bajunya apa, dan angkatan berapa, Mbak? Jadi perkenalkan, nama saya Amelia Zaratul Ulia, biasa dipanggil Amel. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, angkatan 2024. Oh, maba Kak ya? Iya, maba. Saya mau tanya tentang bullying nih Kak. Bullying. Jadi menurut saya bullying itu adalah suatu tindakan diskriminasi antar beberapa kelompok atau personal seperti itu ya. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk bullying. Baik bullying itu bisa terjadi di semua lingkungan, baik di sekolah, masyarakat atau lain-lain seperti itu. Nah, salah satu bentuk bullying menurut saya itu seperti senioritas, seperti itu. Terus atau yang lebih parah bullying itu seperti kayak melakukan beberapa tindakan seperti memukul atau bahkan menyakiti secara fisik seperti itu. Oh, berarti itu bullying secara fisik gitu. Iya, banyak sekali sekarang kasus-kasus yang terjadi di sekolah atau di lembaga pendidikan mengenai kasus bullying seperti itu. Bahkan di pesantren sekarang pun banyak sekali kasus bullying seperti yang terjadi di Kediri waktu itu. Di salah satu pondok pesantren di Kediri itu ada korban di mana korban tersebut sampai meninggal dunia dikarenakan bullying oleh seniornya seperti itu. Begitu buruknya dampaknya ya Mbak ya? Dampaknya sangat buruk sekali, bisa mempengaruhi psikis dari korban, terus bahkan sampai itu tadi meninggal dunia seperti itu. Ke mental ya terutama Iya, ya? ke mental ya. Saya rasa sudah cukup pertanyaan saya terjawab tadi dari mbaknya. Sangat memuaskan sekali. Terima kasih ya Mbak ya. Sama-sama. Jadi sebelumnya saya ingin mewawancarai tentang bullying. Masnya namanya siapa? Kuliah kerja? Saya namanya Marsal Sabalaksa Muhammad Wibisono. Jadi saya masih kuliah di UINSA. Di sini saya ingin bertanya tentang bullying.
Sesungguhnya masnya udah tahu bullying bukan sih? Sedikit tahu. Oke. Nah, saya ingin bertanya, untuk upaya apa sih mas untuk mengatasi bullying tuh kalau misalnya masnya itu di posisi orang yang dibully? Kalau untuk saya sih lebih ke saya bodoh amat ya, cuek gitu. Saya nggak menanggapi. Kalau semisal dia masih kayak gitu, mungkin saya akan memperbaiki diri. Misalnya kayak lebih ke berbuat baik ke dia lah, agar dia itu kayak lebih, maksudnya agar nggak terus-terusan bully biar bosen dia. Agar iba. Iya. Jadi menurut mas tuh kalau misal masnya dibully, masnya biarin aja. Iya, tapi kecuali kalau bulinya sudah parah kayak fisik itu, mungkin ya saya balas mungkin. Cuma kalau misalnya secara omongan, mungkin saya lebih cuek aja. Oke. Kalau misal masnya dibully itu kira-kira atau masnya ingin mengupgrade diri atau gimana? Ya tentu pasti saya akan mengupgrade diri. Tapi lihat dulu bulinya kayak apa. Kalau semisal kalau dari diri saya sendiri nggak ada yang salah, jadi ya buat apa ngupgrade, kecuali kalau memang dari diri saya sendiri ada yang salah, saya baru upgrade diri. Baik mas, terima kasih ya mas sudah menjawab wawancara dari saya. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita meneduh karena kondisi sekarang lagi hujan. Nah, kebetulan di tempat sekarang di Indomaret ada mas-mas yang duduk di sebelah sana. Barangkali kita wawancarai untuk pengertian dan contoh bullying itu seperti apa menurut masnya tersebut. Oke, baik. Permisi mas, ya, mohon maaf mas sebelumnya. Ini saya dari kelompok 1 ingin wawancara untuk tugas UAS mas, BI Indo. Kenalkan nama masnya siapa? Rizky, tahu? Rizky. Masnya masih kuliah atau mungkin bekerja? Oh kerja. Kebetulan kerja di mana tuh mas? Di Indomaret mas. Indomaret. Udah berapa lama mas kalau boleh tahu? 4 tahun. 4 tahun. Oh 4 tahun. Udah lama juga mas ya? Iya udah lama. Jadi gini mas, mohon maaf sebelumnya ya. Ini aku minta pendapat mas tentang bullying itu seperti apa. Terus masnya bisa memberi jawaban menurut masnya spontanitas saja. Jadi kita sebagai pewawancara itu ingin tahu pendapat masyarakat di sekitar itu seperti apa tentang bullying yang menurut pendapat ya pengetahuan masyarakat di sini. Oke, baik mas. Pertanyaannya mungkin ada 3 mas ya. Agak banyak 3, sorry mas ya. Jadi gini, pertanyaan pertama itu ini mas. Pengertian bullying menurut mas itu apa? Maksudnya pengertian ya itu tadi pengertian ya kayak ejekan lah mas, suatu ejekan. Ya ejekan sengaja maupun nggak sengaja lah gitu. Oh, jadi di sini Ejekan. Jadi di sini masnya bilang pengertian bullying itu adalah pengejekan. Pengejekan itu kayak kita saling menghina. Pengertian bullying seperti itu. Dan lanjut pertanyaan kedua. Gini mas, mohon maaf. Ini pertanyaan kedua, ini berikan contoh mas. Bullying itu seperti apa mas menurut masnya? Beberapa contoh aja. Kalau bisa ya lebih dari 1 contoh. Barangkali masnya Ya, tahu tentang contohnya. biasanya kayak bullying itu lebih sering di teman sendiri sih mas. Kayak ngejek-ngejek orang tua lah, fisik lah gitu. Contohnya seperti apa mas? Kalau Ya boleh. contohnya kayak ngatain orang tua lah. Itu kadang kulit saya hitam dikatain hitam gitu mas. Itu gimana mas? Misal contoh mas ya, ini ada 2 faktor, dua pihak. Pihak pertama itu sebagai pembuli dan pihak kedua itu yang dibully. Itu menurut masnya gimana? Semisal masnya posisinya itu sebagai pembuli, gimana mas? Ya kalau sama teman sendiri kalau masalah pembuli ya udah wajar ya mas. Tapi kalau sama orang ya janganlah. Kalau masalah bully kan soalnya kan sakit hati mas kalau dibully itu. Oke. Iya nggak enak. Jadi gini mas, semisal ini yang kedua pihak yang dibully, Iya. pasti tidak nutup kemungkinan masnya juga pernah dibully toh. Dibully, Nah, itu gimana perasaan mas? Misal dibully sama mungkin teman dekat atau mungkin
orang yang kita kenal atau mungkin orang lain yang kita nggak kenal itu ya secara random, itu gimana perasaan Mas sebagai dibully? Ya sakit hati lah Mas, gak enak lah. Nggak enak. Iya. Nah, Marah ya marah, pasti ada marahnya, cuman gimana lagi. kalau misalnya itu teman dekat Mas, teman dekat yang kiranya akrab, kemana-kemana gitu berdua. Kalau teman akrab sih ya tergantung bulinya. Kalau bulinya terlalu parah ya gimana? Sakit sih Mas. Kurang ajar ya Mas? Kurang ajar, ya. Kurang ajar, Kurang boleh. ajar. Nah, tapi termasuk sesuai yang kejadian nyata sih. Tentang kayak kita menghina, contohnya kayak gitu nama orang tua, terus menghina suatu kekurangan fisik, itu menurut pendapat seorang sekitar itu termasuk normalisasi. Padahal kalau kita disimpulin lagi, itu termasuk kan nggak diperbolehkan. Diperbolehkan dari segi syariah kayak pertanyaan pertama tadi, yang kedua hukumnya kan termasuk kita melanggar. Baik, dari hasil wawancara tadi dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor dampak dan solusi. Di sini faktornya bisa disimpulkan bahwa dari pergaulan, yang kedua dari suatu kekurangan yang dibilang kekurangan sikap personal itu sebagai dinormalisasikan untuk bahan bercandaan, itu membuat faktor bullying itu terjadi. Dan dari orang tersebut, orang yang dibully, misal dari dia komunikasinya, cara bicaranya itu kurang mengenakan atau gimana, itu terjadi, bisa membuat faktor bullying itu terjadi. Di sini dijelaskan sama Mbak Yufi tentang dampak bullying tersebut. Oke, dampak dari bullying tersebut dapat meningkatkan resiko depresi. Karena dia kepikiran terus akan bullying tersebut, dia dapat terkena mental, stres psikis, kondisi psikisnya yang bermasalah. Dan juga itu stres. Nah, di sini ada solusi yang bisa dijelaskan sama Mas Ade dan disimpulkan sama Mas Ade. Di mana solusinya dari beberapa faktor yang tadi saya jelaskan. Ya, solusi dari wawancara kita tadi terhadap bullying yaitu meningkatkan wawasan tentang bullying dan akibat-akibatnya atau dampak yang telah disebutkan tadi. Dan kita harus menciptakan sebuah lingkungan yang aman, tidak toksik. Itu yang harus kita ciptakan di sekitar lingkungan kita. Mungkin solusi itu sudah cukup mewakili kelompok kita untuk wawancara terhadap bullying atau dengan tema bullying. Saya sekian. Terima. Oke, baik. Dari beberapa kesimpulan tentang bullying dari kelompok 1 bisa digarisbawahi bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan sebagai tanda untuk menjalin suatu silaturahmi yang baik dan untuk menambah suatu relasi yang meningkatkan suatu relasi untuk berkembang untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih sejahtera. Oke, baik, dan sekian dari kami kelompok 1 mau pamit mengundurkan diri. Saya Iya. Saya Yufi. Saya Surya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.